Udah mau UAS tapi gue nggak ngerti ini materi sih. Materi yang mana sih nih? Materi itu loh fungsi biaya produksi. Oh, itu mah gampang. Sini gue ajarin. Nah, kalau kalian mau memahami tentang fungsi biaya produksi, kita harus tahu dulu nih mengenai biaya produksi. Biaya produksi itu apa sih? Jadi, biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi atau bahan-bahan mentah yang nantinya akan menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Oh, yang ada dua jangka waktu ya, sih, jangka panjang dan jangka pendek. Iya, inget kan lo? Ingat kalau yang jangka pendek itu di mana faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya ya? Ah, betul banget. Apabila jumlah suatu faktor produksi yang digunakan selalu berubah-ubah, maka biaya produksi yang digunakan adalah tetap. Maka biaya produksi yang dikeluarkan untuk memperolehnya adalah tetap nilainya. Dengan demikian, keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan produsen dapat dibedakan kepada dua jenis, yaitu biaya yang selalu berubah dan biaya tetap. Nah, pada biaya jangka pendek dibagi menjadi 3 biaya nih. Ada biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Pada biaya total, kita bisa memperolehnya dari biaya tetap total ditambah biaya perubahan total, di mana biaya tetap total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya. Sedangkan biaya perubahan total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Nah, pada biaya rata-rata kita dibagi menjadi 3 nih. Ada biaya tetap rata-rata, biaya berubah rata-rata, dan biaya total rata-rata. Di mana biaya tetap rata-rata apabila biaya tetap total untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Nah, kalau biaya berubah rata-rata apabila biaya berubah total untuk memproduksi sejumlah barang dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Dan yang terakhir, biaya total rata-rata apabila biaya total untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tertentu. Yang terakhir ada biaya marginal atau kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Nah, ini adalah bentuk rumusnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari kurva yang ada di dalam faktor produksi jangka pendek. Paham, tapi kalau yang jangka panjang gimana ya, Sil? Kalau jangka panjang, kebalikan dari jangka pendek tadi nih. Nah, di jangka panjang ini, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang bakalan mereka gunain. Terus, nah, karena dalam jangka panjang perusahaan dapat memperluas kapasitas produksinya, mereka dapat meminimumkan biaya dalam jangka panjang dengan menentukan besarnya kapasitas pabrik atau plant size. Kapasitas pabrik digambarkan oleh kurva biaya total rata-rata atau AC. Dengan demikian, analisis mengenai bagaimana produsen menganalisis kegiatan produksinya dalam usahanya meminimumkan biaya dapat dilakukan dengan memperhatikan kurva AC untuk kapasitas yang berbeda-beda. Di dalam biaya produksi di dalam jangka panjang juga ada kurva LRAC nih. Kurva LRAC dapat didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu mengubah kapasitas memproduksinya.
Skala produksi jangka panjang dapat dikatakan bersifat mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Sedangkan kalau yang skala non-ekonomi ini berarti kegiatan memproduksi suatu perusahaan dapat dikatakan mencapai skala tidak ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Jadi sangat bertolak belakang. Nah gimana? Setelah gue jelasin panjang lebar, udah ngerti kan lo sekarang? Ngerti Sil, makasih deh. Kalau kayak gini gue jadi siap sih UAS. Bener, nilainya harus 100 ya. Amin. Amin.